Jujur Pak. Iya jujur lah. Rato-rato setahu awak atau pengalaman awak sih lah ya. Iya. Yang tersulit di situ 1,5 1.500.000 tapi itu lama tuh tahun 2005 balik atau 6 balian mungkin. Yang diterima bisa 300. Lo ragu lah aduh gini tuh mah. Iya pada saat itu. Tapi yang diterima mungkin 300.000. Cik Woodko dah mulai no. Sana baso balik Joyang Tagia di Pot Bungo. Nah, Serpo janji Abu Patang sana Ambo akan menghadirkan musisi muda Sumatera Barat yang jadi kebanggaan awak sebenarnya. Ada Sandy Orizal. Kau yang kedua sekarang Sen. Lah kedua dah. Yang kedua. Jadi seperti ambulan aja lah step bagi yang lo nonton. Sandy Orizal kau seorang violis. Ya. Violis kau pemain biola. Pemain biola dan dia pernah lolos seleksi di pertemuan G20. Itu internasional kan? Internasional. Seluruh dunia pemain biola hadir di sini. Grup orkestra. Pemain tuh diseleksi per negara. Dan awak salah satunya. Itu berapa orang pemain? Negara, sekitar 70 negara. Indonesia berapa orang? 70 orang. Indonesia mungkin hampir setengahnya lah. Setengahnya karena diadakan di Bali saat itu kan. Kalau awak yang dipertunjukkan yang di Jogja. Jadi yang hadir gala dinner untuk Menteri Kebudayaannya. Oke. 20 negara itu. Dan itu suatu kebanggaan sebetulnya. Tapi Sandy kok mungkin jarang dilirik karena dia tidak punya pergaulan kece orang. Tidak pandai mengecek sehingga dia tidak dilirik kemampuannya. Aduh Sen, dalam ini nama panggilannya kalau di lingkungannya sana Ori gitu kan. Tapi kalau mau lebih nyaman memanggilnya Sandy gitu kan. Sandy itu kan lebih mudah ditekuk gitu kan. Lebih mudah ditekuk. Nah Sandy, artinya fokus dalam dunia orkestra. Musik sebenarnya. Musik sebenarnya. Orkestra itu mungkin latar belakang saya. Cuman kalau gini karena di Sumatera Barat kan memang tidak ada orkestra kan. Ya. Industrinya tuh memang tidak ada. Jadi ya awak mencoba berkarir tetap sebagai pemain biola tapi ya membuat komposisi macam-macam. Mulai dari musik klasik sampai ke musik kontemporer pun lah awak coba. Dan termasuk tradisi Minang. Tradisi Minang. Fokusnya memang ke tradisi Minang. Nah itu dalam prosesnya susah nggak sih? Enggak. Karena kok ada dua jenis musik yang ada di sini kan. Ada tradisi Minang misal contoh. Kemudian ada musik barat yang konsepnya biasanya kalau biola orang bermain dengan orkestra aja. Ya susah enggak penggabungan itu? Sebenarnya enggak susah. Enggak susah ya. Nah, karena kebetulan awak kuliah musik. Jadi memang diajarkan membuat komposisi musik. Kok kan memang ada teorinya, ada tekniknya. Jadi lebih kepada penerapan teknik sebenarnya. Kini punya komunitas. Ya, namanya WESA. West Sumatera Sound Aesthetic. Ya. Itu sepertinya rutin dalam konser-konser mini ya. Alhamdulillah. Kenapa Bapak pikir seperti itu gitu? Seberapa penting? Memang paling ngamen ceritanya tak Pak? Macam-macam. Yang pertama tentu awak sebagai pelaku, sebagai praktisi, tentu ada harapan untuk awak dipanggil orang, diundang-undang orang, ya wajarnya apalah musisi lah dah. Iya. Cuman ternyata kesempatan itu ndak datang-datang. Nah kan gitu. Akhirnya buka kesempatan sendiri. Akhirnya awak buat surang lain. Ya setidaknya itu jadi cerminan bahwa seniman di Sumbar kan enggak lo marang festival sedanya bisa buat surang gitu. Oh bisa. Nah untuk konser besar sebuah grup orkestra pernah Sandy kelola untuk di Sumatera Barat? Kalau Sandy yang punya. Untuk yang besar itu alun ya dah. Kalau masih sekarang kendalanya yang pertama mungkin IO di Sumatera Barat alun banyak tahu sama Ale kan begitu. Ya. Yang kedua ketika pun awak ditanya sama IO, anggarannya terlalu besar kan gitu. Iya. Dan ya banyak hal lah sebenarnya. Apalagi yang pelaku-pelaku yang lain kan masih banyak kan gitu dah. Artinya ya seni-seni rawa dan kampus bahkan. Nah seperti itu. Memang besar anggaran kalau seperti itu.
Taruhlah honor satu pemain biasa rata-rata bara di Sumbar. Di Sumbar jangan standarnya G20 tapi iya dia orang Sumbar. Nah gitu. Oh di penulisan 1,5. Iya. Terima 300.000. Oh, mau dia tuh asik mana? Ya asik lah. Ya bisa aja mau membeli itu tuh. Bisa. Ya yang penting apa sih? Ya pitih. Setidaknya pemain radio transportasi pengganti ongkos. Ya. 300.000 lumayan. Lumayan untuk apalagi untuk mahasiswa kan. Untuk mahasiswa. Budaya awakku luar biasa nak sana. Ya. Untuk anda bukan orang nangkap patang yang tukang tumbok ngecek, mungkin cek cari mah. Nah, Sandy. Ya dah. Honor yang terbesar Sandy terima di Sumatera Barat. Oh di Sumatera Barat. Harus berbicara G20. Kalau G20 pasti puluhan juta barangkali. Sumatera Barat kok Tertinggi ya? Tertinggi ya. Tapi awak sebagai pengelola kebetulan jamnya itu justru di wedding. Oh iya, kalau di wedding barang? Laila ada PC Honda dah. Honda baru. Itu mini orkestra. Ya mini orkestra. Artinya main dari pagi sampai sore. Oh tidak. Itu beralih orang Minang. Berapa lagu wedding tuh? Ya paling banyak 7 lagu mungkin paling banyak. Artinya sebetulnya balik ke pembicaraan Ambojo pembicara sebelumnya, bahwa nggak munafik, awak butuh uang kok sebetulnya. Oh iya, pasti. Tapi persoalannya kini kan pengelola sering mematah hak main. Ya. Banyak itu terjadi, nak. Banyak terjadi dan tidak manusiawi itu satu. Nggak manusiawi, nggak martir lah kok nggak manusiawi. Iya. Giko salah. Awak kan sebagai pengelola dan awak pun berangkat dari dasar warna. Artinya memang sebagai pemain yang sifatnya ya biasa-biasa aja. Awak bisa kalaupun ada awak terancak, kalau ndak ada awak ndak coba ada kan gitu. Iya. Nah, berangkat dari hal itu ya dan dengan sekian banyak pengalaman awak bermain orkes itu dari tahun 2002 balik sampai kini. Selalu sampai ada keluhan dari ada cerita kawan. Jadi ini dari pihak keluarganya yang mengatakan kalian event kalian ku bakal ada nanda bermasalah kok gitu. Oke. Nah itu. Artinya sebetulnya terutama mungkin dalam masalah kejujuran pengelolaan. Oh iya. Yang pasti nak jadi. Oh iya, itu yang menjadi aponya kan. Pokok permasalahannya kan itu. Nah, ketika protes orang mikir tak apa tijo. Iya. Sementara itu adalah ada hak kita. Betul. Yang sebetulnya mereka manfaatkan. Betul. Gitu kan? Nah, kasus itu sering terjadi di Sumatera Barat. Sering terjadi. Cuma itu menjadi rahasia umum dan awak sebenarnya tahu persoalan-persoalan seperti itu. Oh iya. Sen, sering diajak terlibat dalam kegiatan festival nggak? Terakhir festival Siti Nurbaya, terakhir festival kan? Siti Nurbaya dan kolaborasi. Sebelumnya tuh kalau kegiatan kebudayaan tuh saingnya awak PKD tahun. Oh PKD pernah. Ya PKD pernah sekali. Festival Mae, Festival Mae. Itu jadi komposer. Main biola ada temen here. Yes. Mantap. Tapi setidaknya Sandy kan sebagai violis sudah dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa budaya sebetulnya. Sudah dilibatkan. Arti tidak ada lagi kok jenis musik barat Minang kan? Masih dah. Masih lah. Maksudnya seperti apa? Mereka pemain biola aku dibayar 150 lah. Sedang Talempong bayar 250 gitu. Itu ada juga kasus. Awak memang sangat kompleks kok kasus awak. Apalagi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kebudayaan kan gitu. Iya. Nah, yang pertama permasalahan soal bidang awak. Mungkin karena awak musik barat, orkestra awak budaya barat apa. Itu yang sangat kolot mana kecewa. Artinya ada diskriminasi sebetulnya. Mungkin bisa dibilang seperti kesempatan itu. Anda akan diperkecil karena oh iyalah jelas. Karena musik barat gitu. Karena musik barat. Padahal yang di awak sendiri sampai kini, kadang logikanya salah. Pemain sekali berawak mengawak bertahan di Sumatera Barat.
Ya. Bukan karena awak pengen main orkes di Siko, ndak. Bukan karena PT di Siko, ndak. Ya walaupun ya memang awak butuh PT gitu. Awak punya di luar sebenarnya bayaran itu akan lebih besar. Jelas dah. Mulai juta awak gaji di Jakarta tuh masih bego awak berarti itu. 15 juta masih pemain bego awak berarti itu. Oke. Sementara di Sumbar mungkin nggak tahu orang bayar segitu. Malo. Apalagi dengan event-event budaya. Ya, tapi kalau Pak Yunus adalah pemain orkestra, kok tuh nak dulu warna berkesenian dan berkebudayaan di Sumatera Barat kok. Tapi setidaknya dengan kemampuan itu ada strategi untuk anak muda menyukai seni tradisi Minangkabau. Itu tadi kolaborasi dengan musik barat. Kolaborasi. Ya, awak pun kini sedang membuat proyek-proyek seperti itu dalam komposisi-komposisi, Wak. Ya memang fokus wak gini kok ke mangke tradisi Minang misalnya kayak talempong, bansi ya macam-macam itu. Yang awak pikir sebelumnya karena awak pikir banyak praktisi di Siko apalagi yang lah menjadi kurator kan. Iya, iya. Tentu awak pikir pemahamannya tentang musik tuh lah wah sangat luar biasa kan. Ya mohon maaf gitu. Ternyata ketika berada Sumatera Barat kok ketika awak berbicara talempong tuh ternyata memang levelnya tuh dah memang harus dinampakkan talempong tuh dulu gitu. Kalau enggak alun tradisi, padahal musik tuh sebenarnya bukan tentang itunya saja. Bentuk fisik gitu. Bukan. Oke. Kok awak ceriton gamelan. Gamelan tuh kenapa yang bisa mendunia gitu. Iya, ya. Itu kan ada andil dari komposer-komposer musik barat dahulunya gitu. Ketika ada pertunjukan di Prancis dibawa ke situ, kebetulan ada salah satu komposer namanya Claude Debussy. Jadi mendengar gamelan terinspirasinya dari bunyi-bunyian gamelan kok kan, scale-nya segala macam. Buatlah karya di piano. Oke. Akhirnya ditirulah sama komposer-komposer yang lain karena menurut komposer yang lain di Eropa pada saat itu. Wah, itu sesuatu yang unik gitu karena ya namanya tradisi Indonesia kan. Makanya sampai gini banyak orang ya gamelan tuh sampai levelnya lah dunia gitu. Komunitas-komunitas gamelan di Eropa, di Amerika tuh banyak. Tadi saya ini menyebut masalah kurator, artinya ada kurator tidak memahami hal seperti itu sebenarnya. Ya kalau boleh awak jujur ya sih. Jadi awak pas kurator awak masih belum, karena mungkin kurator kok untuk bisa di kurator tuh daki pejabat mas. Oh tuh pasti itu. Kalau kecewa pasti itu. Kalau daki pejabat baru orang percaya nah. Bisa. Walaupun sebetulnya awak tidak punya kemampuan sebagai kurator. Iya mungkin belum cukup bawa raso. Nilai lah gitu Ya kalau patah ada diskusi, macam kurator tuh kan biasanya berlaku di seni rupa. Tapi kan awak latah. Akhirnya maka awak sendiri di musik loh kurator di dalam musik biasa ndak ada harus tahu awak. Tapi itu dalam tradisi dalam festival. Iya. Nah makanya dalam sebuah festival tuh ada sekian banyak orang yang mengkuratori musik, mengkuratori rupa gitu. Tapi kan? Ya it's okay lah itu hanya istilah kan gitu. Iya. Tapi setidaknya pemahaman seorang kurator tuh harus lebih luas. Iya karena dia mengembangkan konsep. Iyalah kan. Iya. Tapi karena udah kayak pejabat, dia separuh ilmu, yang penting kurator. Ya, sebelumnya awak menghindari masalah perdebatan seperti Iko misalnya. Kenapa awak tidak diajak? Awak sangat malih awak membahas itu sebenarnya. Cuman kian kemari kok makin agak chaos ya kecewa kan. Maksudnya mereka mungkin Dayong kan seorang koreografer. Kalau Wakichan ada anak-anak baru yang mungkin bahkan tidak pandai menari. Iya. Habis itu ketika terjun di kontemporer lah jadi penari itu langsung. Iya. Mbak kecek Dayong. Terima Dayong masalah itu. Oh kok seorang penari kok. Enggak pasti. Ya makanya itu terjadi di musik ini. Artinya begini, kontemporer itu dijadikan alasan untuk ini menutupi kelemahan dirinya gitu. Ya, kalau seorang penari ini bisa menempuh misalnya jadi seorang koreografer kontemporer, kepengalaman. Nyo baru pandai menguasai teknik gerak. Dan Nyo merasa mampu menggarap. Ya.
esensinya, value untuk menjadi sebuah karya itu nol. Kenapa? Ini berpikir bahwa sebuah karya seni tari kontemporer, menurut saya teknik gerak cukup. Dan itu banyak terjadi untuk generasi penari hari ini ya. Kadang-kadang sebatas menari saja belum putih itu mau dekat. Menari itu kan bukan hanya bergerak. Ada isi di dalam. Ini tidak memahami dan ini merasanya hebat. Dan tidak malas melakukan proses gitu. Musik juga seperti itu hari ini. Seperti itu. Awak pikir seperti itu. Baru pandai main bola, cek tuh nyelosai jadi komposer tangguh Sumatera Barat. Oke. Karena begini dah. Awak latihan apalagi di kampus dulu. Awak penganut teori 10.000 jam. Maksudnya? Kalau awak ingin ahli dalam satu bidang, awak harus harus berproses di situ selama dalam kurun waktu 10.000 jam. Walaupun itu belum jaminan. Tapi yang awak masuk akal itu awak coba. Karena awak berangkat memang dari nol dan kan tidak banyak orang tahu seorang Sandy Orisal berangkat dari nol. Makanya jarang. Sekolah awak aset tawuran tuh dulu Awak sekolah STM dulu kan, Padang Satu alih lari di pasar raya tuh dulu tuh. Yuk kadang-kadang Sandy kok pas udah awaknya nggak mau ngobrol masalah kebudayaan. Orang yang tidak mau ngobrol masalah kebudayaan itu biasanya nggak punya wawasan gitu. Pandangan orang. Jadi Sandy bisa kalau sesuatu orang bicara saja tentang kebudayaan walaupun nggak ngerti tetap bicara kebudayaan. Ya mungkin kalau skop wilayah kebudayaan tuh agak lebih luas Cuman kalau untuk di bidang awak itu mungkin ada orang-orang seperti awak. Mungkin ada salah satu kawan awak juga gitu. Mungkin kami agak lebih malih masuk ke ranah situ perdebatan tentang musik iko bla 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 gitu. Cari aman kali. Bukan sih, karena mungkin tipikal kami agak introvert atau dulunya mungkin gitu agak pendiam. Tapi kalau mau dibahas, mungkin ada salah sifat-sifat apa namanya? Arogan gitu onde kuliti yang kami itu belajarnya dari apa sejarahnya dari 2000 tahun sebelum Masehi masalah musik jadi bukan terpatok pada Bach, Mozart, Beethoven itu zero gitu sampai perkembangan saat ini dan wak berproses dari nol udah bukan karena wak kenal sama wali kota sama apa ndak di malu ada kenal sama orang tuh gitu sampai ke G20 makin awak sama orang tuh memang awak pengagum Ananda Uskarwan misal dari Lamo kan karena awak tahu ini tokoh musik klasik di Indonesia mungkin yang terbesar gini awak pikir gitu. Nah logikanya awak saya berproses di daerah dari nol masuk isi bermanjang di situ kan memang dari nol kami kan sampai hari kini berproses dari nol memang jalurnya tuh fight bana gitu. Aku bukan siapa-siapa tapi alhamdulillah gara-gara konsisten latihan dari dulu berproses dari dulu ternyata Ananda Sukarlan bahkan Mas Pilawak dalam tulisannya mungkin tidak berbahasa Indonesia gitu keluar justru upayanya tapi setidaknya ketika Sandy hanya dianggap sebutir pasir di kampung Surang Sinalam menjadi gedung besar barangkali di mata orang. Walaupun rezekinya belum setinggi gedung itu gitu kan. Mampu merasa hidup dengan dunia musik klasik. Loh. Sampai hari gini hidupnya lebar alik aja gitu. Bisa aja ambu event membayar kawan-kawan ongkosi gitu. Jadi di sana Sandy Orisal dia punya kelas untuk pendidikan mereka yang menyukai biola itu masih di WESA atau Pak? Itu beda sebenarnya itu program pribadi sebenarnya itu. Namanya Padang Violin Class namanya. Padang Violin Class. Artinya di sini kawan-kawan itu belajar dari nol dan itu memang tidak seperti belajar di kelas-kelas industrial. Awak kalau berangkat dari pengalaman kalau awak lah bedah masalah kurikulumnya dan yang lain-lain. Ternyata untuk menjadi ahli lewat kurikulum Iko agak-agak susah karena kurikulum sendiri pure business mereka. Jadi buat surang akhirnya gitu. Nah yang membedakan apa
Yang membedakan awak lebih fokus kepada fundamental. Oke. Jadi kalau udah mencari lihat murid-murid awak sama murid-murid orang lain itu dari bantu dari postur saya mereka lah beda tuh langsung. Itu apa saja nih biola? Untuk kini masih fokusnya tuh di biola. Cuman kalau untuk instrumen lain ya awak pun bantu kawan-kawan kan, kawan-kawan di istilah instrumen lain gitu ya. Termasuk vokal ya? Termasuk vokal. Nah, kalau seandainya mungkin ingin terlibat atau menyalurkan bakat anak atau kawan, bisa hubungi Sandy atau Ambo. Kebetulan juga kalau studionya ada, tapi latihannya di Majesty Minangkabau. Dan Sandy pun bisa privat ya Sandy? Bisa privat ke rumah-rumah. Tapi setidaknya ada energi baru bagi Sumatera Barat. Pernyataan Hari Iko mau melihat sosok yang sebetulnya anak muda yang luar biasa, yang punya prinsip dan juga tidak munafik dengan kebutuhan keuangan. Oh iya. Nah, mudah-mudahan Iko menjadi kritik lah, jangan ambil Iko sebuah pembangkangan terhadap persoalan Anda, tapi anggap Iko sebuah kritik. Kadang-kadang ketika kritis, orang anggap pembangkang karena nyoba beda pikiran, iya kan San? Iya, karena begini dah. Awak di komunitas di WESA itu kan aktif membuat kegiatan, buat konser musik klasik atau apapun itu. Awak tahu gitu bara anggaran yang dibutuhkan untuk per event tuh. Bahkan ketika awak alun begitu dalam di masalah perancangan RAB-nya hari itu, awak tanya, "Iko kok sampai segiko anggaran sampai 2 juta dah?" Padahal yang main berdua deh. Awak coba runut balik, awak buat surang tanpa awak melihat referensi yang darinya tuh. Oh iyo mah kecewa. Ya segitu mahalnya produksi untuk apa kan? Iya. Belum lagi si musisinya. Ya mungkin proses panjang itu yang iya, proses panjang itu oke lah, proses panjang itu mungkin sampingkan dulu walaupun itu yang utama. Tapi untuk equipmentnya saja. Ya. Senar wak 1 juta mati ya gue dah. Betul. Sekali event lu nanti balik modal senar baru tuh. Ada berapa koleksi biola Sen? Biola alhamdulillah masih cek. Batu mahal dah. Baru biola kok gini. Biola yang paling murah. Yang paling murah ya, kalau bicara murah ratusan ribu ada gitu. Tapi untuk standar konser lah. Untuk standar konser tuh dia 5 juta lah. Kalau yang biola Sandy berapa harganya? Yang biola Sandy gitu kalau barunya tuh sekitar 10-an mungkin ya, 9-10-an mungkin. Mahal. 10 juta PC motor. Kalau per second bisa. Kalau tidak mainnya. Artinya mau menyampaikan bahwa tidak ada yang mudah. Tidak ada ya. Dan itu semua butuh proses untuk mencapai hasil yang maksimal itu. Kadang orang di penyelenggara pun seperti itu gitu. Nggak lo memahami nyawa kebutuhan apanya gitu. Contoh biola saja harganya 9-10, tapi yang paling mahal dan nggak bisa dihitung nilainya itu prosesnya. Karena di situ adalah apa ya, manifestasi dari karya itu kan manifestasi dari pemikiran awak tuh. Betul. Dan itu nggak sehari 2 hari. Kan ada pasan nggak untuk kawan-kawan pemusik atau budayawan atau seniman gitu kan, atau tukang tumbuk kebudayaan gitu, ada pasan nggak sih? Kalau pasan lah yang kawak pasan ya, karena mungkin perspektif wak, apalagi di bidang wak sendiri itu mungkin sangat berseberangan dengan teman-teman yang lain. Karena banyak hal gitu. Ya? Bidang. Karena ya proses tuh dari nol tuh memang kalau dak lo aman ceritanya gitu. Iya. Sampai segitu ya. Yo Dajon pasti lah merasa tuh sekitar 10 tahun kan. Iya. Paham lah soal itu. Apalagi awak bergeraknya memang dari sebatang badan gue saya gitu. Tanpa awak menjilik atau segala macam sampai awak ke tahap kini kok itu memang gara-gara berproses dan ditempa sama keadaan juga. Bukan instan. Bukan karena kedekatan seorang. Nah, jadi kalau ditanya, bagus mereka buat event masuk Banda, ya karena tidak ada role model kami. Treatmentnya role model kok yang jangan itu lah. Yo mohon maaf gitu. Setiap bawa nampil pasti ada masalah. Yang masalah apa yang utama tuh sound misalnya kan. Iya.
Bukan awak berterima kasih sama orang sound, cuman kan terkadang ada standarnya belum. Woi belum. Lah mengecek bla bla bla, udah lama menggarap iko lah sekian puluh tahun. Itu kan udah. Yeah. Masalahnya udah ngecek Jawa gini kok. Besok karena sound udah besok untuk band jo. Ya. Itu pemahaman itu mungkin. Iya sarana awak yo, pai ke panggung tuh danga gitu Ya. Yo kok keberang-berang lah gitu. Cuman awak di situ butuh evaluasi gitu. Betul. Dan enggak banyak yang mau padahal awak bawa soundman surang taruh. Setiap penampilan awak bawa soundman surang. Cuman kan jarang orang yang mau terbuka ke situ kan untuk hasil terbaik. Makanya kalaupun ada event orkestra di situ ya bunyi-bunyi organnya bunyinya gitu. Karena standar tadi berbeda dan beda. Bawa ke ngecek mungkin perlu waktu Mas untuk hal kayak gitu. Karena orkestra aku kan sebetulnya banyak yang mau menikmati. Pertama, orkestra sendiri belum continue untuk membuat sebuah event. Kenapa? Ambo meyakini karena biayanya sangat mahal. Ya. Tapi sebetulnya kalau sponsor mau mencoba, tiket pun bagi pencinta orkestra pasti suka. Iya. Ya kan. Nah, mudah-mudahan Sandy Joesanya ke depan bisa menggarap orkestra besar. Amin. Mudah-mudahan ada sponsor yang luar biasa ke depan. Bukan mimpi. Bukan. Tapi mimpiku yang tak jago dan wak wujudkan menjadi kenyataan kan sebetulnya. Hebat yang tagi anak sana bisa lo yang mencek model tuh. Ya dia mulai jadi penyair mah ini. Usiambo ada 5 terbit di media sosial. Jadi yang boleh bisa jadi penyair. Tapi tunggu di usia dulu tapi. Kalau enak kayak jadi penyair kan. Oke Sen, makasih banyak. Lagu di Perbungo, sukses terus wesanyo sama Padang Violin Class. Padang Violin Class. Violin Class semakin banyak siswanya dan terwujud mimpi untuk membuat orkestra besar di Sumatera Barat. Yang pasti Ambo berharap orkestra itu request sih tapi berharap tetap muncul nuansa Minangkabau di sini harus dah. Dan awak pun misi wak seperti itu, bukan orkestra musik klasik tidak, tapi lebih ke Minangnya sebenarnya. Iya, iya. Karena kini kan awak sibuk gencar Minangkabaukan dunia, Minangkabaukan Indonesia, Minangkan dunia. Slogan di media sosial, tapi kita tidak berbuat apa-apa terhadap Minang kan? Aduh, jauh lah itu. Pokoknya Ambo agak cadiak ini sana. Kalau Ambo berada di orang-orang cadiak, Ambo tahu cadiak sana. Makasih banyak Senior Rizal. Sana kok tunggu lah anak-anak muda yang luar biasa yang punya cita-cita tinggi terhadap Sumatera Barat atau Minangkabau. Sana.